saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema didewasakan, bukan dimanjakan, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 45. Markus pasal 6 ayat 45 yang saya bacakan berikut ini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, permisi tanya, khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak atau anak-anak di dalam keluarga. Manakah yang saudara harapkan terjadi atas anak atau anak-anak saudara? Anak atau anak-anak saudara itu menjadi anak atau anak-anak yang manja atau yang dewasa? Permisi tanya juga kepada saudara-saudara yang merupakan atasan di dalam perusahaan atau jabatan atau bidang pekerjaan tertentu. Manakah yang saudara kehendaki? Mempunyai karyawan atau bawahan yang manja atau yang dewasa? Jikalau seandainya saudara adalah seorang pemimpin kelompok tertentu dan punya pengikut-pengikut, manakah yang saudara kehendaki? Pengikut-pengikut yang manja atau yang dewasa? Saudara sekalian, saya yakin bahwa terhadap ketiga pertanyaan tadi, saudara akan memilih yang dewasa, bukan yang manja. Demikianlah halnya dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Tuhan Yesus menghendaki setiap muridnya itu menjadi murid yang dewasa, bukan yang manja. Peristiwa yang dicatat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 ini merupakan salah satu cara dan upaya Tuhan agar murid-muridnya itu didewasakan, bukan dimanjakan. Dalam ayat itu dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Bila kita bandingkan ayat itu dengan ayat 35 hingga 44, jelas susunan kata sesudah itu di dalam ayat tadi menunjuk kepada peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Setelah kejadian ajaib tersebut, Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang sebelum ia sendiri menyuruh orang banyak itu pulang. Saudara sekalian, penulis Injil Markus tidak memberikan latar belakang tentang alasan mengapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut. Namun jika kita membandingkan ayat itu dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 hingga 15, kita mendapatkan di sana bahwa setelah memberi makan orang banyak, Tuhan Yesus sendiri mengetahui bahwa mulai terjadi suatu gerakan untuk membawa dirinya secara paksa untuk menjadikan dia raja secara politis atas mereka. Hal itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pernah menolak jalan kekuasaan tersebut pada saat ia dicobai oleh iblis di padang belantara. Saudara sekalian, Galilea merupakan daerah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan revolusi melawan pendudukan Romawi. Jika gerakan ini tidak diredam, bukan mustahil akan muncul semangat memberontak di kalangan orang-orang yang mudah digerakkan ini, yang bisa mengacaukan segala sesuatu dan bisa jadi juga akan mengakibatkan malapetaka bagi semua orang di sana. Saat itu situasinya sungguh berbahaya. Dan para murid Tuhan Yesus bisa jadi telah memperumit situasi itu, sebab mereka masih berpikir tentang Mesias di dalam kekuasaan duniawi. Pikiran-pikiran mereka tentang kerajaan Allah masih bersifat terlalu nasionalis dan politis. Mereka telah mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan gerakan revolusi semacam itu akan sangat sesuai bagi mereka. Mereka belum sepenuhnya memahami rencana dan misi Kristus. Karena itulah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dari situ. Karena situasinya telah demikian kritis, sehingga lebih baik ia menghadapinya seorang diri dan tidak ingin para muridnya itu tertular, terperangkap, terseret dan terlibat di dalam gerakan revolusi nasionalistis ini. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu bahwa niat orang banyak waktu itu tidak rohani dan tujuan mereka ada di luar kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki para muridnya itu terpengaruh oleh orang banyak waktu itu dan memiliki sikap seperti mereka
yaitu ingin memanfaatkan Kristus demi mencapai tujuan mereka sendiri. Saudara sekalian, selain alasan pertama tadi, bila kita membaca catatan peristiwa selanjutnya di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 47 hingga 48, bahwa ketika perahu murid-murid Tuhan Yesus itu telah berada di tengah-tengah danau Galilea, murid-murid itu bersusah payah mendayung perahu mereka karena angin yang berlawanan dengan arah perahu mereka. Rupanya Tuhan Yesus ingin memberikan pelajaran iman sekaligus ujian iman bagi mereka yang akan menolong mempersiapkan mereka untuk pekerjaan pelayanan yang akan datang setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga dan tidak lagi secara fisik jasmani bersama dengan mereka nanti. Murid-murid Tuhan Yesus baru saja mengalami mujizat pemberian makan bagi kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu mereka diperhadapkan dengan situasi sulit di tengah danau. Walaupun demikian, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mendatangi mereka dan menolong mereka. Bertahun-tahun kemudian setelah peristiwa itu, bila kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-4, situasi sulit berupa penganiayaan terhadap murid-murid Tuhan Yesus terjadi setelah jumlah anggota jemaat di Yerusalem bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu berarti belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentu saja peristiwa pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh murid-murid di tengah-tengah danau Galilea itu akan menguatkan iman mereka di tengah-tengah penganiayaan tersebut. Berkat rohani diimbangi dengan ujian rohani. Bila tidak demikian, bisa jadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadi anak-anak yang manja, bukan anak-anak yang dewasa. Justru melalui ujian iman tersebut, secara rohani mereka didewasakan, bukan dimanjakan. Saudara sekalian, demikianlah halnya kehendak Tuhan atas kita. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, bukan yang manja. Tuhan tidak pernah akan membiarkan dirinya dimanfaatkan demi mencapai tujuan diri kita sendiri. Apalagi tujuan itu di luar kehendak Allah dan dengan niat yang tidak rohani. Semua kemauan atau keinginan kita belum tentu dituruti oleh Tuhan. Agar kita ini tidak menjadi anak-anak yang manja. Namun dia pasti akan memberikan dan melakukan apa yang terbaik menurut hikmat, rencana, dan waktunya. Selain itu, Tuhan juga tidak pernah selalu memberikan kelancaran atau keadaan tanpa masalah di seluruh kehidupan kita. Namun malah sebaliknya, kadang-kala Tuhan mengizinkan kita mengalami masa atau situasi yang sulit di dalam kehidupan kita ini agar kita ini didewasakan, bukan dimanjakan. Kiranya hal ini menguatkan kita semua yang mau tetap setia dan taat pada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah masa atau situasi yang sulit yang kita hadapi, ingat dan percayalah bahwa Tuhan itu menghendaki kita didewasakan, bukan dimanjakan. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami senantiasa menyadari bahwa tidak semua keinginan kami selalu dituruti oleh Tuhan. Dan Engkau juga mengizinkan masa atau situasi sulit terjadi dalam kehidupan kami. Itu untuk membentuk kami, mendewasakan kami. Itulah sebabnya Tuhan, di tengah-tengah semuanya itu, kiranya kami senantiasa percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.